nggak bisa. Kamu nggak bisa nulis contohnya kayak kamu. Contohnya pas dia mau. Kamu seperti kamu menulis. Dia tidak ada swing. Tidak ada fase swing. Oke, swing phase nggak ada. Oke, misalnya. Yang lain? Apa menunggu di mana? Oke, angkat tangan ya. Ini udah yang negatif nih, gampang. Halo, kamu nggak ada ide? Ide bisa bekerja, oke, mungkin, tapi enggak. Ini bisa bekerja, bos. Apa? Terangnya tidak ada rotasi terang. Oke, rotasi terang inadekuat. Kontrol. Sudah dulu, Pak. Oke, berjalan dengan pengawasan. Fase swing itu yang mana sih? Yang begini ya? Terus kenapa dengan Proteus fase swing? Proteus yang mana? Efektif side apa inaktif side? Fase swing atau jangan anatomis, langsung aja bentuk tampak aja karena belum pemeriksaan. Tampak apa? Tadi yang menunggu-nunggu bisa digali lagi. Yang menunggu tadi, ayo pada ide tentang menumpuk. Baik bearing di sisi unaffected side. Iya, I don't know kanan kiri whatsoever gitu kan. Bisa jadi kamera depan, kamera belakang nggak tahu gitu. Baik bearing di unaffected side. Ya artinya dia dominan. Baik bearing di unaffected side. Ada lagi? Arm, isi arm. Tangannya testing, flexion, pattern, upper extremity. Kalau saya tulis kayak gitu, paham ya? Ada lagi? Itu ada lagi nggak? Ada yang tulis right? Inadequate tulis right? Posisi lututnya cenderung apa? Semi fleksi. Lalu lihat saat menumpuk, coba saat menumpuk coba Kak. Dari itu next. Putar. Stop. Maju lagi. Cepat aja bisa. Stop. Apa yang terjadi pada saat menumpuk atau stance? Hip drop, maybe. Lagi lututnya cenderung hyperextensi. Sisi kirinya kenapa Pak? Sisi kiri yang mana? Yang affected side tidak bisa ekstensi. Ekstensi artinya nggak bisa gimana? Dia hyperextensi malah. Jadi saat jalan coba next Pak. Lihat. Yuk, next. Oke, mundur lagi Kak. Ulangi dari awal. Videonya dari awal. Nah, mundur lagi. Mundur lagi. Di gunakan iris mechanism yang di bawah ini untuk menentukan oke, ini padat. Padahal kita berdiri, saya nggak butuh ngelihat untuk oke lantainya padat ya. Saya tahu karena
ada mata kaki, karena ada propriosepsi. Ya. Nah, pasien-pasien dengan ice mechanism tanpa kita latih propriosepsinya akan kayak gitu. Kalau kayak gini programnya apa? Mekanisme dan karena propriosepsi programnya berarti nyambung nggak latihan penguatan? Nggak nyambung sama saya. Nggak kuat nih, belum kuat. Tutupnya hiperekstensi. Programnya stretching, hiperekstensi knee. Terdapat hiperekstensi knee pada fase stance. Kebayang? Ya, proses itu. Programnya latihan knee stabilization, stabilisasi pada lutut. Latihan core stabilization, latihan menumpu di. Bayang ya? Oke, ini real struktur semua masih ada. Dia selalu masih ada yang sebelumnya saya nggak tahu, orang jauh, orang Ambon sana Maluku, yang paling atas sudah meninggal ya, ibu ya. Semoga sehat-sehat semua. Dan banyak banget data saya juga. Oke, next yuk. Kita aja pakai full screen. Oke, next. Oke, ini kita udah tahu ya tentang mekanisme neuroplastisitas ya. Lagi tanyain ngapain, kan otaknya yang tersumbat pembuluh darahnya, otaknya infak, ngapain dilatih, ngapain diterapi, kan harusnya otaknya diterapi ya nggak sih? Iya dong, masuk akal nggak? Ada sumbatan, berarti kita harus hilangkan sumbatannya. Habis sumbatannya dihilangkan, apakah langsung bisa lari? Kenapa? Udah infak. Ya, sudah infak, maka kita harus melakukan tindakan yang sifatnya neuroplastisitas. Salah satunya memberikan input latihan. Ya, jangan jadi fokus sebentar ya, ini kontroversi nih. Oke, next. Ini Kak Anissa tuh anaknya mungkin kasih secara profit aja biar pinter ya, nggak usah belajar ya. Contohnya yang tidak mau melakukan intervensi, cuma ke otaknya doang, contohnya kayak gitu. Biar pinter kasih aja obat biar pinter ya. Bisa nggak pinter nggak usah sekolah gitu kan? Udah kasih obat aja otaknya tuh biar dia pinter. Ya. Bahkan yang pengalaman saya yang sifatnya punya pola-pola berjalan, kan kita tadi lihat diabetes kurang, stabilisasinya kurang, tumpuannya prosesnya kurang. Saya nggak yakin juga dan saya belum lihat apakah jarum bisa membuat itu. Ngerti? Ya. Bukan berat no offense dengan produksi lain, tapi kalau menurut saya pola-pola pattern itu nggak bisa dibuat dengan cara yang sifatnya pasif. Kenalin. Kamu dulu kan tulis kamu bagus nggak? Jelek mungkin ya, sekarang udah bagus kan? Ya, karena kalau berlanjut mungkin yang cewek aku mau esnya kayak begini, itu kan kamu ikutin kan di situ, tanya begini nih, ikutin lah. Lama-lama bentuknya sama. Dengan cara apa? Yuk, oke, ini menurut Prof. Hanif ya, Prof. Hanif. Nih, Prof, ada kondisi perubahan neurologis yang disebabkan adalah gangguan suplai darah di bagian otak. Ya, ini pasti gangguan neuro, bukan gangguan muskul. Ya, problem berefek ke neuromuskuloskeletal, fungsional, dan psikiatri. Akibat gangguan suplai darah di otak, clear. Jadi bukan di spine, bukan di bahu. Contoh, ada kelumpuhan, tapinya bukan karena stroke, bisa jadi karena di mana? Kalau di sebelah kanan, karena di mana? Lumpuh tangannya satu, tapi bukan karena stroke. Contohnya di mana? Apa? Oke, proses organ sindrom mungkin. Yang lain lagi? Ada? Itu prosesnya pada shoulder. Oh ya, oke. Mungkin nggak bisa gerak, bukan karena kelemahan, tapi karena pain nggak bisa gerak juga. Ya, dan lain sebagainya. Ya.
tahu ya, bedakan antara saraf perifer dengan saraf Pusat. dengan tolak pahit. Awas ya saraf. Ini teman masih ada yang salah ya, saraf perifer ya. Yuk, next. Ini menurut WHO, tanda-tanda klinis dan berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global. Ya. Berkembang cepat, ya kesannya kan attack ya, kesannya ya, insiden dan attack. Sebenarnya semua ada sign-nya, ada tanda-tandanya. Nah, terus buat para wanita nih ya, sign pada stroke wanita itu lebih subtle, lebih halus dibandingkan stroke pada laki-laki. Apalagi kalau udah makin usia, ya orang tua kamu misalnya diajak ngomong gak nyambung, sering lupa, terus nggak ibu-ibu yang restless gitu loh, capek banget kayak nggak bisa ngapa-ngapain, baru pakai itu kan bukan stroke, ya boleh stroke, ya. Kalau misalkan Pak, itu masalah ya, apakah bisa terjadi seperti itu? Ada gangguan udara? Ya bisa jadi ada. Contoh, kesepian, kecemasan meningkatkan sistem simpatis. Simpatis menyebabkan pengudara lebih mengecil. Membran mengecil lebih menyebabkan hipertensi. Bisa kan? Ini bocorannya. Anak baru tahun 2025 di UI 22% mengalami hipertensi. Datanya gitu. Mau dilihatin datanya, bocorannya. Ya, rata usia yang masuk itu 12 sampai 21. Ada 22% hipertensi. Dengan angka obesitas dan overweight lebih di atas 40%. Menurut kamu kenapa sih anak-anak masih muda hipertensi? Oke, apa gaya hidupnya? Kenapa hubungan gadget dengan hipertensi? Jarang gerak, olahraga, oke misalnya. Yang lain? Gorengan, kenapa dengan gorengan? Lipidnya, kenapa dengan lipid? Iya, kenapa? Rumahnya nggak mau darah coba nih. Yang lain lagi ada? Teknologi kenapa dengan hipertensi? Misalkan kita beri males yang biasanya jalan kaki, kita akan jalan kaki. Terus kalau misalkan mau ngomong sama orang tua lewat handphone gitu. Jadi Banyak kemudahan ya, kayak ini juga. Oke, itu benar juga. Yang lain, junk food kenapa salahnya junk food? Apa salahnya dengan junk food dan makanan kita? Kalau orang hipertensi nggak boleh makan apa? Garam. Garam itu ikatan kimianya apa? NaCl. Oke. Kalau junk food apalagi kandungan yang lain yang ada? Kalau ada? MSG. Tahu nggak persamaan MSG dengan garam? MSG singkatan apa? Monosium glutamat. Kalau garam? Apa persamaannya? Natrium ada di mana? Sodium adalah natrium. Dengan bahasa lain ya, bahasa Amrik. Sodium. Artinya dia natrium. Ada di mana lagi yang ikatan natrium di makanan kita? Awas di mananya nih? Di garamnya kan udah kita omongin. Di perasanya udah kita omongin. Ada lagi nggak? Yang apa? Ya di mananya? Garam juga kan? Ikatannya ada mana? Natrium lain yang suka kita makan apa? Natrium bikarbonat. Apa itu? Pada pengembang roti, kue, ya itu natrium semua. Jadi kita tuh kayak kalau dibilang kamu jangan makan garam banyak-banyak, yang kita bayangin kan garam sendok ini ya. Tapi sebenarnya kata natrium itu natrium di garam, natrium di MSG, ada natrium di kembang, ada natrium semua. Akhirnya pekat kita jadi nggak mau minum ya. Tapi kalau
fisioterapi hubungannya apa? Hipertensi, ada nggak peran kita dan kemungkinan penyebab hipertensi pada remaja dan anak? No, maksud saya ada peran kita nggak ya? Tapi edukasinya kayak apa gitu? Misalnya tadi kan udah bergerak clear gitu. Ada lagi nggak yang sifatnya spesifik? Kasih bocoran tentang gadget aja. Contohnya apa? Yang kita bisa intervensi sehingga menyebabkan menurunkan tensi pada anak-anak. Di saraf kita, saraf kranial, ada saraf namanya nervus vagus. Saraf keberapa? 10. Nervus vagus bersifat kerja untuk sistem parasimpatis, artinya lebih rileks, lebih santai. Saraf itu melewati leher sampai ke pencernaan, jantung dan sebagainya. Menyebabkan pembuluh darah lebih lebar, denyut jantung lebih lambat. Ya. Pada case-case sistem nervus vagus teriritasi, contohnya pada kasus instability pada cervical dan head forward, maka bekerja kebalikannya. Apa? Pembuluh darahnya lebih kecil, gangguan pencernaan dan menyebabkan densitas, berdebar-debar dan hipertensi. Kalau secara fisioterapi melihat 22% hipertensi pada 17 dan 21 tahun mahasiswa, kita curiga adanya gangguan pada leher pada anak-anak ini akibat gadget. Bisa dipahami ya. Jadi kamu bisa ngomong gitu kan, bisa jangan main gadget doang mulu gitu kan. Ya, emang kenapa? Kan kita belajar gitu kan. Ini bikin kamu hipertensi, lebih asbun. Ya, asbun. Tapi kalau kita terangkan tadi bisa terangin. Coba angkat satu orang angkat tangan hubungan gadget dengan hipertensi. Yang tadi saya omongin tadi. Bisa, ayo dong, challenge dong. Tapi bisa dipahami ya. Sedikit bisa pahami ya. Yuk. Next. Oke, balik lagi. Apa maksudnya fungsi otak vokal atau global? Jadi gini, sebuah gangguan misalnya infak, dia mengenai jaringan ini, namanya area umbra. Tapi dia akan mempengaruhi area penumbra di sekitarnya. Maka pada kasus akut atau hiperakut, walaupun kenanya di sini, tapi kliniknya tuh lebar banyak banget. Ya, mulai gangguan kesadaran, ini pusat kesadaran, ini gangguan gerak, ini gangguan visual dan sebagainya. Tapi nanti lama-lama sesudah itu tidak ada lagi, berkurang-kurang dan fokus di area umbra. Sama seperti kalau kamu ketusuk jarum gitu, itu kan satu needle kecil ya. Kau bisa pegalnya di sekitar gitu. Bayang, itu yang kita bilang umbra penumbra dan daerah vokal dan global. Paham? Umbra dan penumbra. Tulis ya. Tulis Kak, umbra dan penumbra. Umbra doang ya, umbra. Ada yang mau dikonfirmasi lagi yang saya ngomongin? Takutnya sotoy saya yakin kalian paham tiba-tiba nggak paham. Ya. Dan penumbra. Oke, next. Oke, di sisi lain sebagai cerebrovascular accident atau attack ya, yaitu bentuknya strike. Kalau darah otak, iskemia atau yang berkurang, sedangkan bisa jadi perdarahan di otak karena pecah pembuluh darah. Oke, question is, kan pecah pembuluh darah kalau kita kesumbat, masuk akal nggak dapat makanan jempol saya karena kesumbat? Masuk akal dong. Kalau pecah pembuluh darah kenapa jadi serangan? Apakah dia nggak dapat suplai juga kan darahnya di mana-mana? Darahnya berapa? Darah kan memang di mana? Darahnya pecah. Terus berarti kenapa jadi bermasalah selnya? Aliran darah tidak berapa. Belok. Tapi tetap dapat kan? Tapi kan udah nggak sesuai. Sesuai apa? Sesuai
yang namanya ekstraseluler, di luar sel. Ya, saya suka angkat tentang milieu interior dan eksterior. Pernah saya ngomongin ya, milieu interior dan eksterior. Milieu nggak mungkin, nggak, udah semester 5. Hai. Milieu itu artinya lingkungan luar dan lingkungan dalam. Kulit kita lingkungan luar apa dalam? Mulut? Luar. Sampai ke anus. Itu berhubungan terus, itu lingkungan luar. Itu luar. Ketusuk masuk ke dalam. Ini milieu eksterior kita, milieu interior kita nggak boleh dimasukin oleh milieu yang dari luar. Nggak boleh interaksi antara milieu eksterior dengan interior. Di pencernaan terus gimana Pak makanannya? Iya, dia punya selang yang seukuran zat nutrisi dan air. Seperti maka masuk air. Tapi kalau terjadi leaky gut, ada perubahan luas penampang yang berubah, maka yang masuk apa? Apa aja contohnya? Bakteri, virus, jamur, patogen lainnya, toksin masuk dalam tubuh kita. Makanya di indus terjadi indus autoimun. Ya. Ketika pembuluh darah itu di ekstraseluler di luar sel yang beliau maksud, cuman mempresentasikannya harus lihat gitu dulu. Di luar sel, nggak bisa masuk sel, maka selnya tetap nggak dapat makanan dong, walaupun darahnya melebar kemana-mana. Ngerti? Iya. Oke. Ada yang mau tanya atau konfirmasi? Oke, ini saya harus ngomongin deh ya. Anatomi fisiologi otak udah kali ya kalian ya. Oke, ada otak, terusnya sampai ke sini dan sebagainya bisa buat karena cerebrum maka melakukan semua fungsi yang disadari. Apa maksudnya? Gerakan volunteer. Kalau yang tidak disadari dikontrol gimana? Kita bilang subcortex ya. Ngerti ya, itu bahasanya clear. Subcortex dia contohnya pada kontrol untuk subcortex contohnya apa? Postur. Ini di kelas mana saya ngomongnya biru semua sih. Oke, ini kamu nulis anatomi otak. Kamu sadar nggak kamu nulis itu? Sadar. Oke. Tapi kamu sadar nggak bahu kamu harus ngangkat sedikit? Enggak. Badannya harus tegak kayak gini. Sadar nggak? Nggak sadar kan? Gerakan yang sifatnya volunteer dikontrol oleh korteks. Ya, sedangkan postur badan dikontrol di subkorteks. Ya, gerakan volunteer yang sifatnya halus tidak bisa dilakukan tanpa postural yang bagus. Faktanya kita tuh banyak melakukan gerakan volunteer atau non volunteer. Ya, saya begini nih nggak sadar nih saya ini tegak begini. Kalau saya begini saya sadar. Makanya saya nggak begini gitu. Kalau ada nggak begini? Ya, nggak harus. Ya, ada poin. Ya, nggak bisa di tengah. Oke, termasuk juga emosional. Pernah saya cerita tentang bagaimana menemukan temuan bahwasanya di otak itu ada fungsi gugur dan fungsi kepribadian. Pernah cerita saya? Oke. Temuan ini sebenarnya belum lama-lama banget, artinya di tahun 1900-an, di mana ada seorang petani yang kecelakaan dan ketusuk benda di kepalanya. Nah, lalu sudah itu terjadi perubahan perilaku. Yang awalnya sopan, bicaranya baik, jadi bicaranya nggak baik. Ya, itu sifatnya organik, bukan psikologis, seperti ya. Jadi pada kasus gangguan skizofrenia dan sebagainya bisa jadi kasusnya mental organik, bukan mental psikologis.
Udah kenyang? Ya. Mental organik atau mental psikologis? Organ ya dia gulanya rendah, sehingga dia berperilaku kayak gitu. Ya. Ya. Kalau lapar dicolek dikit, dalam banget. Kalau udah kenyang, ngerti ya. Dan serta gabungan neurotransmitter lainnya. Ini contohnya frontal dan sebagainya. Dari situ kamu lihat ada sulcus itu, ada lengkungan kayak gitu. Ya, masing-masing orang beda ya. Semakin kepake otaknya makin banyak lengkungannya. Semakin gak kepake datar. Ya, bahkan anak-anak bukan anak manusia lah ya, yang neglected terentang doang lama-lama otaknya datar, gak ada lengkungannya. Ya, bahkan bisa pengapuran ya. Yuk next. Oke, ini saya pikir udah tinggal dibaca ya. Cerebellum. Next. Ada cerebellum. Cerebellum saraf pusat bukan? Ya, nanti dilihat gangguannya di mana. Kalau misalnya kalian bisa melihat klinis pasien walaupun sampai MRI, bisa jadi kalian akan curiga ini keluhannya di mana. Ya, maksudnya saraf pusat. Kalau tahu misalnya, oh ini gangguan kepribadian nih, kita curiga tadi di sistem buat mood, misalnya, oh ini kena frontalis, misalnya, kayak gitu. Jadi kena frontalisnya nggak sih? Ya, gitu. Kok orang ini jadi gampang laparan ya? Lapar mulu gitu kan? Gampangnya di mana? Dan next lah itu ya, kan hubungan dengan gerak aja. Gangguannya kok nggak seimbang ya orang ini? Cerebellum. Orang ini kalau disuruh-suruh diajarin tuh lama banget. Kayak kita misalnya tawanya telat gitu lah. Itu gangguan pada relay. Jadi status spinothalamikus beda. Oh ini gangguannya misalnya, kok nggak bisa ya gerakannya halus gitu? Jangan cerebellum. Ngerti? Dari klinis kita akan lihat kemungkinan penyebabnya di mana. Ya. Next. Oke. Tembusnya naik turun, misalnya distonia, mungkin di otak tengahnya gitu kan, dan sebagainya. Next. Oke. Uniknya fisioterapi itu lagi-lagi kita base kerjanya berdasarkan orientation perspes. Any problem ayo aja. Jadi ya, belum ada MRI-nya Pak, nggak apa-apa. Ya, asal red flag-nya sudah di align, sudah disingkirkan. Nggak ada red flag, nggak ada yellow flag. Ya, ayo aja. Sampai akhirnya ketemu kata-kata namanya SEC, suspect et causa. Ya, karena belum tegak ini beneran karena apa tuh? Itu kayak kita sebelah. Oh sakit lehernya suspect et causa spondylolisthesis. Oh spondylolisthesis atau spondylolisthesis. Tapi kalau tegak kita bilang et causa confirm. Ya, contoh yang et causanya confirm, fraktur. Ya, udah et causa fraktur. Confirm ya. Tapi kalau yang lain-lain bisa jadi suspect et causa. Sampai akhirnya banyak kondisi yang ujung-ujungnya tulisannya sindrom. Ini sindrom ini gitu. Nanti tapi nggak tahu ini apa ya. Itu aja nggak apa-apa. Next. Oke, kita naik aja. Oke, lihat tentang pembuluh darah. Siapa yang keluarganya kena stroke? Tadi ada bapaknya. Siapa yang kena stroke? Ibu. Oke. Waktu itu periksanya apa? Yang diperiksa pakai berapa tahun yang lalu? Kena, ibu saya kena. Oh kita adu nasib gini ya. Sedih. Oke, kalau ada serangan lalu periksanya apa biasanya? Ada namanya CT scan, pernah dengar ya? Dia akan CT scan. Menurut kalian CT scan buat stroke cocok banget?
Gangguannya di mana, Struk? Vaskular. Apa bedanya tulisan vaskular dengan tulisan scanning? Ini dia lupa tadi. Kalian ada tulisan penunjang nggak sih? Nggak ada ya? Belum di approve ya. Jadi baca ronsen, MRI nggak ada ya? Ada nasib. Gini, nanti ada gambaran-gambaran antara ronsen, MRI, scan itu lihatnya akan berbeda. Contoh, misalnya pada hiperdens dan hipodens, kamu tahu? Hah? Hipodens dan hiperdens tahu? Dens itu apa? Putih. Putih. Hipo berarti lebih kurang putih, hiper berarti lebih putih. Jadi gambarnya itu hiperdens atau hipodens kan, kayak gitu kan. Nah, coba kita punya USG aja nih, USG kamu. Lihat vaskular di sini darah, lihat tendon yang robek kayak gitu-gitu. Nanti lah kapan-kapan. Boleh ke Bilai kalau udah punya. Nah, kalau terjadi sumbatan dan dia permanen, efeknya ke otak apa? Infak. Ya, infak itu akan tampak di scan. Ngerti? Sedangkan yang ini ada sumbatan jalan lagi cepat, ada infak nggak? Nggak ada. Dilihat scanningnya tidak ada apa. Klinisnya pasiennya lumpuh. Paham? Ngerti ya? Jadi PIA dan sebagainya. Ya. Makanya sekarang banyak yang pemeriksaan awal itu tidak di scan lagi, tapi dilakukan MRE dan CT. Ya. MRE bukan MRI, jangan ganti-ganti. Angiograf, pembuluh darahnya, atau dilihat dari bawahnya. Kalau di sistem naik ke atas dan lihat ada sumbatan, ya lebih objektif. Gitu. Maka ini kita ada sistem vessel basilar system dan kalau sistem ini kalau sistem mau pegang di sini. Kalau sistem ada vessel basilar, udah clear manual terapi sama saya kan? Ada VBI test ya, pernah nggak sih? Kamu mah spine ini bukan sama saya. Spine tulang belakang bukan sama saya kan ya? Oke. Hanya pasarin aja. Salah satunya adalah pembuluh darah di dalam spine. Ya. Sufisiensi. Jadi di situ. Ya, di dalam situ akan berpengaruh. Kalau kita mau manual terapi pada cervical, dites dulu apakah pembuluh darahnya nyempit apa enggak. Pernah lihat dong, angkatan kita pernah lihat kalau kungfu di mati gitu. Pernah masih nonton nggak sih? Maksudnya ada kungfu terusnya di mati. Ya, oh masih. Oh masih, kirain udah nggak ada. Ya, salah satunya putus pembuluh darahnya di cervical. Ya. Oke, jadi ada sistem karotid dan cerebrovascular ya, ngerti ya? Tuh. Ini ada pembuluh darah di otak. Nanti reviewnya kayak gini. Oke, lanjut. Oke, ada yang sifatnya penetran, ada sifatnya konduktan. Jadi sama kayak yang Kak Aisyah bilang, ya udah di ujung dia harus lewat situ, lewat konduktan. Kalau nggak lewat, ada di mas. nggak bisa masuk, ya masuk dalam ekstra seluler, di luar sel, nggak bisa masuk selnya. Ya, ngerti. Next, yuk. Oh, saya merencanakan kuliah stroke ini 2 pertemuan ya, jadi kita nyicil ya. Oke, yang lain. Konduktan, masukin pembuluh darah, penetrasi dan konduksi. Lanjut. Ada sistem kolateral, seperti kita tahu ya, ada jalan tikusnya juga. Ya, ini kesumbat ya akan jalan tikus kemana-mana. Bahkan saya, ini case study ya, case study seorang dengan gangguan blok di jantung, gangguan udara jantung sekian persen, lama-lama kok nambah ya persentasenya ya. Artinya jalan yang bagus itu nambah gitu loh. Ternyata tubuh membuat mekanisme untuk, karena pasien ini nggak bisa dioperasi karena udah banyak banget batasnya gitu. Akhirnya dia pasrah aja gitu. Saya tuh ngeliat kayak gitu kayak apa ngeri banget sih. Kan dia kan bisa beda sama saya kan.
Lu lihat deh. Ini sih. Pas lihat ketemu lagi, apa namanya ini ya? Pelajarannya yang mungkin ada sifat sistem kolateral ya. Jadi urusan Allah lah kalau ada. Yuk. Oke, ini udah clear ya. Ada iskemik dan hemoragik sesuai dengan Prof. Hanif bilang. Ya, kalau menurut saya kasus berasal dari iskemik. Ya, banyak kan iskemik. Ya. Sisanya hemoragik. Tapi kalau CT scan hemoragik tampak ya, kelihatan banget ya. Tapi ya, karena kan dia bleber darahnya kemana-mana kan, kelihatan secara anatomis kelihatan. Tapi kalau sumbatan kelihatan nggak? Nggak ada darah. Ya. Nah, CT scan menunjukkan darah dalam rongga subarachnoid ya dan sistem ascendentary atau saluran spinal mengandung darah. Kan udah extracellular ya. Apakah di subarachnoid, ada di intracerebral atau di subdural, extradural, semuanya di extracellular ya. Ini yang khas yang saya mau kasih tahu adalah ini kepala hebat mendadak, nyeri banget, sakit banget kepala. Kalau kasus pada hemoragik ya. Adapun manifestasi klinis kelumpuhan dan sebagainya itu nggak selalu lurus ya, tapi nyeri kepala hebat udah harus juga hemoragik. Oke, banyakan mana laki-laki sama perempuan? Stroke. Laki-laki lebih banyak kena stroke, tapi angka mortalitas kita lebih tinggi. Masa CP juga lebih Ya, banyak laki-laki. lebih banyak yang meninggal karena Laki-laki stroke. semua. Yuk, next. Ini contoh pada trombosis. Lihat. Oke. Di sini ada yang kurus tapi kolesterolnya tinggi. Kamu pernah? Tinggi berapa? 200. 220. Oke, case tadi ya, kamu mau dibahas? Kamu mau dibahas boleh? Udah ketahuan juga kan? Oke. Hasil cerita adalah gemuk sama dengan kolesterol tinggi. Ya, sedangkan beliau enggak lah ya. Kenapa dia kira-kira ini kan nggak bebas? Boleh ya? Oke. Kenapa kira-kira beliau terjadi kolesterol tinggi contoh? Dari mana kolesterolnya itu disuplai terus itu kolesterol lemak? Faktor makanan mas. Oke. Hipotesisnya kenapa? Kenapa orang kurus bisa kolesterolnya tinggi atau trigliserida tinggi? Waktu saya usia 16-17 itu berat badan saya itu cuma 40 sekian gitu. Tapi trigliserida saya itu tinggi banget. Ya. Satu karena fungsi hati, kedua ada namanya dijas vaskuler. Kamu tahu kalau orang temboknya bolong diapain? Ngedempul. Kebutuhan ngedempul itu udara menggunakan kolesterol. Jadi kalau ada seorang yang kolesterolnya tinggi, jangan cuma dibungkam dengan turunan kolesterol. Coba lihat yang ketiga. Bisa jadi dijas vaskulernya banyak. Ya, contoh dijas vaskuler itu contohnya pada apa? Pada dehidrasi. Minum kopi mulu dehidrasi. Ya, kayak gitu. Atau natriumnya tinggi banget, dijas vaskuler juga. Atau leaky gut. Tahu leaky gut? Leaky gut itu bocor ususnya, bocor pencernaannya. Kamu tahu ya, tadi udah kita ngomong miliu tadi ya, miliu gitu kan. Di pencernaan itu miliu eksternal apa interior? Eksternal, keluar ya. Mau ada bakteri, virus, jamur, kotoran kan di situ kan. Oke. Ada luka menyebabkan miliu interior dan eksternal berinteraksi. Leaky gut yang seharusnya masuk cuma air dan zat nutrisi, yang masuk apa? Bakteri, virus, virus masuk ke dalam tubuh kita, di dalam udara akhirnya rapuh pembuluh darahnya. Tubuh akan melakukan apa? Dempul, naik gitu ya. Kolesterolnya. Agak pusing dikit ya. Itu orang fisiologi kayak gitu. Kok kenapa sih kurus-kurus kolesterol? Ya. Kalau dempul terus jadinya gimana? Amplak. Gitu. Ya, kalau banyak di awam desperate gitu kan, saya udah ini nih apa sih, makannya cuma sedikit udah kurus, kok kolesterolnya tinggi terus. Jangan-jangan ada dijas vaskuler di mana udaranya tuh didempul terus, jangan-jangan makan enggak bagus. Oke,
Coba ada embolus contohnya, ada benda yang jalan-jalan, terusnya pluk. Atau juga bisa jadi bentuknya udara gitu kan. Makanya milieu interior nggak boleh hubungan dengan milieu eksterior. Contohnya luka. Ya, kalau kita kena luka cepat kemudian nutup ya. Ya, contoh luka yang suka dibiarin apa? Luka hati. Luka yang suka kita cuekin contohnya apa? Ini di gigi itu luka. Karyawan pun biasanya lebih cepat ya. Tapi lubang gigi itu kan di bawahnya kan milieu interior kan? Ini eksterior. Jamur, kuman, apa dan sebagainya berinteraksi masuk ke dalam. Ya. Atau udara. Waktu saya semester 3 itu ada case di mana dokter spesialis meninggal akibat bedah sederhana yang udaranya masuk ke dalam tubuh. Nggak sadar aja meninggal. Bocorannya lagi karena kita pro konservatif nanti ya. Fisioterapi kan konservatif ya. Yang tidak radikal, nggak ada pembedahan. Jadi kita sebenarnya menyelamatkan orang tuh banyak loh. Nggak dikit-dikit bedah lagi bedah. Sakit ini serap kejepit udah sama saya aja ya. Terus gitu udah. Ini sesnya robek ya udah sini sama fisioterapi aja. Bisa dibuka. Yuk. Ini hemorrhagic contohnya. Ya. Bisa karena ada baloning gitu lalu pecah dan sebagainya. Nah, ini ada 3 transient attack yang saya tadi keluar transient doang. Ya. Sempat kesumbat lalu jalan lagi. Ya. Tapi klinisnya tetap sakit. Ya. Tergantung seberapa lama. Makanya ada golden periodnya yang harus dipantau ya golden periodnya. Kalau bisa ya lewat aja udah nggak jadi lama. Ya. Makanya beberapa case ada pasien baru, saya lihat scanningnya bagus nih. Bisa jadi ini TIA. Nah dalam 2-3 bulan dia akan jalan bagus, jalan ya, nggak ada spasitas dan sebagainya. Ini akan jadi jualan tukang obat nih. Tuh, kasih obat ini 2 bulan langsung jalan bagus banget tuh, nggak ada begini-begini. Ya iyalah TIA gitu. Nggak ada obat juga bagus. Yuk. Oke, ini manifestasi klinisnya. Hemiplegia dan hemiparese. Apa bedanya hemiplegia dan parese? Kalau hemi artinya apa? Ya, atau kiri. Kalau parese kebas, restesia, beda. Udah siang ini. Dua-duanya sama-sama kelemahan dan kelumpuhan. Secara nomenklatur bahasa, plegia artinya kelumpuhan total MMT 0 misalnya. Dan parese sudah ada kekuatannya. Tapi sebagai seorang neurolog, apa sih yang berikan neurologi? Saya nggak setuju ada istilah parese pada gangguan saraf pusat. Ya, kenapa? Udah belajar CP ya, cerebral palsy? Distribusinya ada apa aja? Ya apa? CP apa? Ada enggak CP di parese? Ada di fatia ya. Ada enggak CP hemiparese? Ada. Kamu nggak nanya sama gurunya, Bu, kok nggak hemiparese? Nggak kepikiran. Apa diomelin dia? Atau mau nanya, oh mikir dong. Sebenarnya saya suruh mikir aja sekarang. Kenapa saya mintanya plegia bukan paresis? Karena sebuah pergerakan bukan cuma karena kekuatan, bukan cuma MMP-nya turun. Contohnya apa? Saya pernah contohin yang kemarin, pasien suruh angkat tangan, nggak bisa angkat tangan. Pas di rumah diangkat tangan, angkat tangan sendiri bisa. Dia gatal, Pak angkat tangannya. Apa itu contohnya kasus pada agnosia. Pasien nggak ngerti angkat tangan apa itu angkat nggak tahu, memang nggak ada tahu. Tapi dia MMT-nya berapa? 5. Kalau kamu lihat
Pak angkat tangannya, dia diem aja, kamu tulis berapa? Ya nanti kok pengen saya robek-robek ya rasanya. Ngerti ya? Maka nggak pas untuk melihat sebuah gangguan pergerakan hanya sekedar MMT. Ya, ya ini kan udah semester 5. Biasa kita loading yang semester sebelumnya, kita loading lagi ke bawah lagi. Contoh lain lagi, spastis, kaku. Coba lawan tangan saya, kuat nggak? Nilainya berapa jadinya? 5. Wah, 5 bagus nih kalian pas lihat. Ini spastik, Neng. Gak bisa dong dibilang ini sebagai MMT-nya 5. Ngerti ya? This is plagia. Bukan parese. Ngerti sampai sini? Tolong jangan, minimum di depan saya jangan nulis parese. Oke? Pun kalau di luar misalnya, ini parese, kamu yain aja. Daripada tapi secara konsep ngerti ya, karena pergerakan bukan cuma sekedar kelemahan. Ada afasia, apa afasia? Afasia adalah gangguan komunikasi dalam bentuk pemahaman ataupun mengeluarkan kata-kata. Contoh, pasiennya ngerti pegang kepala dia pegang. Pak, ucapan kepala dia nggak bisa. Kita sebut afasia motorik. Nggak bisa ekspresi verbal, tapi pemahamannya ada motorik. Tapi ada orang bilang kepala mulut, tapi dia nggak tahu apa itu kepala. Dia nggak paham apa itu mulut. Dia mau ngoceh aja. Itu namanya afasia kemampuan ekspresif tanpa pemahaman. Ya, ada disartria, kurang jelas ngomongnya. Ada disfagia, apa itu disfagia? Gangguan menelan. Gangguan pada menelan. Ini indikasi klinisnya apa? Satu, berhati-hati untuk memberikan input apapun ke mulut. Kalau disfagia itu apa yang terjadi? Coba kamu telan deh. Telan. Ada bunyinya, kan? Ada bunyinya gitu ya. Itu apa sih yang terjadi? Atau apa? Epiglottis itu kenapa? Menutup apa? Sehingga kenapa harus menutup saat menelan? Pernapasan itu ada di depan atau di belakang? Tinggal pilih aja di depan. Oke. Kalau kamu cukup di pencernaan bisa napas dong. Ya, di depan. Apa indikasi klinisnya? Hati-hati memberikan makanan saat orang minum gangguan disfagia. Oh bisa nih minum ada masuk ke paru, pneumonia, meninggal gara-gara kasih minum. Ya, saran saya walaupun memang ini berpengaruh ada beberapa intervensi terapinya, tapi tolong silakan aja ke bisa berbicara. Satu. Yang kedua, gangguan disfagia itu pengaruh juga dari postur. Kalau kamu menurut gini, cobain dong. Ya, gimana kalau next posturnya bermasalah? Bisa nggak menelan? Bisa. Jadi kita bisa bekerja sama ya. Lagi-lagi saya selalu tekankan build your posture, build terangnya. Urusan yang lain-lain nanti nyusul ya. Jangan kebalik ya. Terak tekuk pasti. Tenang pasti. Oke, ada praksis apa yang udah bahas? Visual ada di sebagian tadi, ada di defisit sensoris. Misalnya tadi ada gangguan propriosepsi, misalnya pain dan juga incontinentia. Apa itu incontinentia? Nahan urin sehingga dia bocor ke ovul istilahnya. Bagaimana terapinya? Apa yang terjadi pada incontinentia? Apa? Keluar masuk. Gangguan pada kontraksi relaksasi pada sphincter. Utamanya sphincter. Ada internal dan eksternal. Ada sphincter an dan sphincter uretra. Ya. Gangguan ini bukan cuma loss tapi juga lock. Namanya retensi.
terapinya gimana? Enggak. Iya. Sama mirip nih. Oke. Jenis kontraksinya? Boleh. Jenis kontraksi. Nggak pilih doang. Isometrik. Kalau dia udah retensi, gimana? How? Dengan latihannya dengan apa? Ini udah begini nih. Kamu kontraksi apa? Hah? Isometrik. Bisa nggak? Kan udah kencang. Kok suruh kencengin lagi? Yes. Ada mekanisme relaxation after contraction. Biar kamu bisa menjawab, misalnya dia kan nggak bisa nahan pipis atau nggak bisa pipis. Ini bukan cuma nahan pipis ya, tapi juga bisa jadi pasiennya nggak bisa pipis karena sumpah gara-gara spastik itu. Kalau kamu datang ke klinik saya setiap hari Sabtu, ada pasien saya berulang-ulang pasang kateter gitu kan, karena spastik dan pasti kontraksi lagi. Kan ditanya, Pak ini udah kenceng, kok disuruh kencengin lagi? Jawabannya karena ada mekanisme relaxation after contraction. Ya udah jangan direct, sekitarnya aja. Karena ada apa? Contohnya pada Kegel. Jika ada retensi urin, karena ada reciprocal inhibition. Saat kontraksi dari sekitarnya, maka dari itu bisa jadi relaksasi. Gampang ya mikirnya. Tinggal how to-nya nanti beneran Kegel kayak gimana. Udah tahu Kegel kayak gimana? Pelajaran di mana? Kayak gimana contohnya? Kayak angkat ya, bukan aduktor. Bukan, ya. Itu di YouTube kayak gitu kan. Ya. Ini saya lagi Kegel nih. Unseen kan nggak kelihatan. Kegel. Yuk, nanti urusan pen kita ngomongin lagi. Next. Ada faktor resiko, ada digit modified dan modified. Jam berapa mas? Gak usah break ya, babas aja ya. Gak usah ada break ya, lanjut aja. Oke, ada faktor yang tidak modifikasi, contohnya pada usia, udah pasti. Saya usianya sekian, di atas 40 tahun bisa berubah biasa ya. Lalu ke jenis kelamin, mau dioperasi juga nggak akan berubah. Sel kamu tetap sama, kromosom kamu cewek atau cowok ya. Gak usah, walaupun appearance-nya udah berubah tetap aja ya. Ada riwayat keluarga, kita punya stroke keluarganya ya udah nggak bisa berubah. Ras kita nggak bisa berubah, udah Asia dan sebagainya, udah berat dari dahulu. Oke, next. Ini yang bisa berubah ya, standar bisa berubah, habit bisa berubah, hiperlipid bisa berubah ya. Bahkan yang saya tahu Pak Riza pernah penelitian aktivitas fisik hubungannya dengan diabetes ya. Ada publikasi tahun berapa tahu saya pernah baca ya, seperti itu. Next. Oke, ini ada scorecard, kamu boleh buat edukasi masyarakat. Scorecard risiko stroke ya, pakai atau tidak dan sebagainya. Next. Oke, nah kita masuk ke proses fisioterapi. Selalu ada kondisi akut dan hiperakut ya. Kalau di stroke itu ada namanya hiperakut, bukan cuma akut. Kalau sakit lutut ada ini kondisinya akut, ini baru cedera. Kalau stroke ada namanya hiperakut. Di golden time ini hiperakut. Ya. Kenapa ngomongnya hiperakut? Karena urusan dengan nyawa. Bukan cuma tentang sakit, bukan tentang nyawa. Penanganan pada hiperakut tuh harus akut, subakut, kronis dan sesuai dengan kemampuan gerak atau kita sesuai dengan diagnosis fisioterapinya, patternnya apa dan sebagainya. Gampang kan? Yuk. Oke, ini adalah restorasi setelah stroke. Memang kalau untuk stroke dan gangguan lainnya lebih tepat proses restorasi ya, bukan rehabilitasi ya. Yaitu pada early stage ya, early di akut seperti apa sampai ke sini. Nah, peran kita dari hiperakut itu makin ke kanan makin banyak ya.
Bahkan kalau di kiri tuh nggak boleh ngapa-ngapain, hanya tahu tentang bagaimana cara transfer, bagaimana memanage perakut jika memang ketemu di kita. Kenapa saya ngomong ini? Karena nanti kalau kamu punya praktek gitu, itu kadang-kadang ada aja orang berusung di bawah rumah kita, ada aja. Udah stroke nggak mau dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah kita. Pernah kejadian, alhamdulillah saya nggak di rumah, ditelepon kan, ini saya udah di depan, kok sepi ya? Iya pak, tutup gitu kan. Oh kondisi kayak gini, oh nggak boleh pak, langsung ke rumah sakit aja. Sudah, besoknya datang lagi dong, terus ketemu saya kan. Oh ini tutup ya? Oh iya pak, tutup pak. Kok rumah sakit aja pak? Saya nggak mau, saya iman. Saya nggak mau, saya bilang saya iman gitu kan. Bahkan dia mau terapi dong sama saya. Kekeh loh, udah hari kedua tuh nggak dibawa ke rumah sakit. Ya, berarti yang skill yang mau kita transfer adalah kondisi perakut kayak apa. Boleh nggak pasien stroke di kondisi terletak? Ya, tahu? Boleh nggak diteletangi? Boleh. Kalau hipertensi dia berdarah, ya. Boleh nggak dia tegak lurus? Karena melawan gravitasi, kita akan butuh pompa lebih tinggi lagi. Maka posisinya adalah semi flower position. Ya. Pun pasiennya masih bisa jalan, tolong jangan jalan. Ya, karena kondisi hiperakut. Ya. Bisa jadi dengan penanganan awal itu yang bagus, itu selamat nyawanya ya, saya ngomongin nyawa ya. Kedua, jejasnya nggak banyak, defeknya nggak banyak. Ya, tinggal bawa aja, kasih oksigen 2 liter, mungkin yang banyak-banyak dan belum pernah udah gitu aja, pass out, nyinta dan sebagainya. Dan yang lakukan 3 hal yang tadi saya bilangin, jangan ikutin mau punya pasien dan sebagainya. Oke, next. Oke, ini ada penelitiannya, jadi banget. Next. Nah, ini dia fase-fase. Ya. Mulai dari positioning, oleh pendaki nanti kita insya Allah belajar. Lalu respirasi dan peredaran darah juga kita belajar. Kenapa sih fase akut itu ngomongin respirasi? Pak, kok jadi ngomongin paru-paru? Stroke. Hah? Oke, jadi sakit perut juga ada paru-paru juga ya. Sakit perut. Ada not sedikit tentang stroke. Stroke itu beda dengan misalkan kasus lutut misalnya. Apa yang khasnya? Akan terjadi gangguan mobilisasi kan, akan tiduran terus. Itu beresiko terhadap jantung, paru. Ya, kita lebih mudah napas terlentak atau napas posisi duduk? Duduk. Kenapa? Kenapa dia tidak terbuka? Pak, tegakin ya, jangan tentang terus. Nanti ada fase-fasenya ya. Motor pernapasan utama apa? Ya. Diafragma itu di dada apa di sini? Oke. Apa yang terjadi pada diafragma posisi duduk? Ke bawah terus. Oke. Gerakannya kalau kontraksi ke bawah atau ke atas? Oke. Inspirasi gerak aktif atau pasif? Aktif. Kalau inspirasi? Pasif. Dia ke bawah sesuai dengan gravitasi, makanya lebih mudah. Otot lain selain diafragma untuk inspirasi apa? Pectoral, intercostal, externus. Ya, externus di posisi duduk sama tentang sama nggak kontrasinya? Kalau tentang dia di gravitasi kan? Kalau ini ke depan samping, ya ada sedikit ke atas, tapi lebih banyak depan samping. Maka posisi tegak lebih memudahkan pasien bernafas dan kembang paru. Benar, tapi harus dijelasin kenapa. Ya, kayak gitu. Apa urusannya respirasi? Kamu tahu ini ya, apa namanya? Fili-fili pada paru-paru. Apa sih? Kalau pagi-pagi perasaan nggak sih suka ada, kok ada reak ya gitu ya? Kok pagi-pagi ya ada reak? Kenapa?
ada feelingnya kita mengangkat ke atas. Di kondisi-kondisi neurologis, feeling itu juga nggak aktif, akhirnya banyak retensi struktur. Ya, tarik nafas merangsang toleransi struktur. Toleransi struktur hubungannya apa? Kalau ada bakteri oportunis, ada pneumonia, ada TBC, bisa jadi infeksi. Pasiennya nggak ditangani paru-parunya, ujung-ujungnya meninggal bukan karena stroke, tapi karena infeksi parah. Ya, siapa yang salah? Penjarain dia nggak punya masalah ya. Oke, clear ya. Makanya nanti mungkin kita akan ngomongin tentang mobilisasi. FTD udah mulai ya. Chest expand, latihan pernapasan udah mulai. Kita bagi peran aja, jangan semua di sini. Karena kalau stroke komprehensif semuanya benar akan nyambung. Akan ngomongin muskuloskeletal, manual terapi, terapi latihan, kardiopulmonal. Kalau pasiennya geriatrik ngomongin geriatrik. Kalau jika itu wanita tua bisa ngomongin kesuan, ada prolekteri, ya. Dan mulai punya fungsi-fungsi. Sampai sini yang banyak nanti untuk praktek pekan depan aja. Neuroplasticitas. Untuk pasien yang stroke itu bagaimana cara membedakannya antara neuroplasticitas dengan kompensasi perilaku pasien ini? Nggak ngerti saya. Apa bedanya? Kan kalau neuroplasticitas kan adaptasi secara otak itu kan Pak. Enggak juga kebanyakan. Tapi kalau misalnya kompensasi perilaku kan karena misalnya mungkin dia nggak bisa menggunakan dari. Oke, sip. Saya nangkap. Ini apakah neuroplasticitas atau kompensasi perilaku gitu lah ya? Nah, gini, neuroplasticitas itu bukan hal yang selalu positif, bisa juga hal yang negatif. Contoh, kamu sakit pinggang, terus kamu makan obat, otak itu akan menangkap kalau nggak makan obat nggak sembuh. Ya, termasuk kalau misalnya kamu melakukan terapi yang salah, itu akan terjadi neuroplasticitas juga. Itu neuroplasticitas juga, tapi dengan hasil yang salah. Makanya saya agak dikit untuk yang salah ya, yang salah pegang ya. Karena kita sedang membangun neuroplasticitas. Kamu bisa bikin neuroplasticitas yang salah, atau yang benar. It's your choice. Ngerti nggak? Nanti dia begini, pasien begini nih, itu juga neuroplasticitas. Itu neuroplasticitas di otak, di mana di datanya ditempel begini itu adalah jalan. Oh bayangin kalau misalnya pasien udah setahun 2 tahun datang ke saya bahasanya adalah oke, kita bongkar fondasi dulu ya, fondasi dulu, benerin dulu. Nah, sesi pertama mungkin kita ngobrol, ini bener kayak gini. Itu tuh neuroplasticitas namanya. Ya, jadi neuroplasticitas itu bukan sesuatu yang kayak wah banget gitu. Oh ini hal positif. Enggak, tergantung kamu inputnya apa. Inputnya jelek, terjadi data jelek juga. Oke? Berarti kalau misalnya dari kompensasi perilaku bisa terjadi neuroplasticitas itu. Itu ada neuroplasticitas. Oh. Kompensasi perilaku itu ada neuroplasticitas yang berulang sehingga dia ada data di situ. Bayangin kalau misalnya udah kayak gitu berarti kita kasih data baru lah, panjang banget. Pasiennya udah latihan kayak gitu selama 6 bulan sampai Kita kan dengan lagi kita enak badan juga kan. Ya, Udah ada kok, dikit lagi kok. datang dari Jawa Timur. Target bapak apa? Langsung juga terapi itu mau latihan bisa Udah di sini istirahat bisa ya. gerak. Tinggal mungkin Pulang sih di rumah. 1 minggu loh. Gak mungkin pasien bisa fungsional begini dengan kondisi spastik dalam 6 minggu. Saya nggak bisa ngomong gitu. Kalau dia targetnya adalah oke nurunin spastik Taruh drive aja ya. dan bertahap. Tapi kalau Ntar gue seminggu download terus habis itu dari gue spastik update. terus bisa nulis, nggak bisa. Oh, bisa. Saya nggak bisa dikasih mahar 5 juta saya bilang nggak. Kayaknya nggak kayak gitu. Clear ya? Oke, next. Saya mau nanya, kan biasanya itu stroke tapi karena gulanya tinggi selama 2 bulan. Di situ katanya kena stroke itu dalam jangka waktu 2 bulan itu, tapi kita kadang-kadang entah itu stroke TIA atau iskemik gitu kan. Karena dokternya nggak ngejelasin juga. Terus apa namanya dampaknya itu tangannya itu berat-berat sendiri. Itu kan berarti ada kerusakan di anaknya dong Pak. Nah, kira-kira itu bagian apa yang rusak? Terus kira-kira sebagai
Saya juga sering nemuin kayak gitu kan. Oh tiba-tiba udah ada spastiknya. Ini kali pertama deh Pak, ini kali kedua deh. Satu ya. Itu kan. Yang kedua, ukuran kenapa dia kena kayak gitu saya juga nggak tahu. Tapi ada juga namanya secondary Parkinson misalnya. Parkinson after stroke. Itu bisa juga ada gangguan misalnya di substansi yang digerak. Ada dopamin agoniknya kurang, substansi yang digerak menghasilkan dopamin yang kurang sehingga gerakannya ada di coba kamu bisa. Itu namanya diagnosis yang sifatnya terlalu khas. Iya. Harus dong. Kan yang papernya improvement movement. Mau disebabnya ini apa kayak gitu saya pikirin aja. Masalahnya apa? Voluntary movement. Pasiennya otomatisnya bagus. Sederhana misalnya kan aproksimasi diam di sini, kontrol ya, visual ya. Akan mengenalkan tentang oh ini propriosepsinya di sini, rasanya di sini dan visualnya oke stay. Atau kalau bisa bikin ini visual, tambahin ini gambar, terus nah kalau di situ ya jangan gerak-gerak kemana-mana ya. Atau ada lagi lebih canggih lagi pakai misalnya pakai kaca gitu loh, isinya tutup, ya di sini kita buka tangannya di sini, oke buka tangan itu. Bahaya banget. Ya, yang saya mau kasih tahu adalah toolsnya apa nih?